Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Kajian bukber Kamis pengganti pengajian malam Jumat. Makanya di belakang tulisannya pengajian malam Jumat. Kliwon lagi ya. Enggak, sebab kliwon enggak bisa. Pon ya. Bukan kliwon ya. Pon. Ya. Tadi ada yang ngebel pengajian Kamis Paing. Nah, saya udah nggak mudeng pon Paing lagi kliwon, makanya bingung. Ini Kamis apa ini? Nah, bukan. Mestinya yang mengisi beliau Bapak Hari Soeharto, tapi kondisi belum memungkinkan, maka saya dipaksa oleh Pak Ahmad untuk mengisi. Saya sudah beralasan, mohon maaf saya nggak bisa, lagi sariawan, pas di lidah. Jadi 3 hari ini di sekolah lebih banyak diamnya daripada ngomong di depan kelas, karena nyeri, perih. Tapi perihnya luka sedikit di lidah itu nggak sebanding dengan saudara-saudara kita di Gaza atau di Palestina. Ternyata hanya sakit sedikit saja di lidah, hanya 1 titik itu sudah luar biasa penderitaannya. Nggak bayangkan kalau yang kena bom itu. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ini penampakan Gaza ya, yang dibombardir oleh Israel, Bapak Ibu mungkin biasa memantau perkembangannya di televisi atau di YouTube. Luar biasa, gedung-gedung yang tinggi bisa hancur lebur seperti ini karena memang persenjataan Israel bandingkan dengan orang Palestina kan memang sangat tidak berimbang, karena memang mereka dikatakan punya persenjataan yang paling canggih, kekuatan militer paling canggih, terlebih memang ditopang oleh Amerika, Inggris, Jerman, dan negara-negara besar lainnya. Tentu memang karena ada sejarah tersendiri terkait dengan penempatan orang-orang Israel di tanah Palestina. Nah, kalau kita lihat mungkin di tayangan bagaimana ya, kehancuran itu kan luar biasa. Kita lihat kondisinya, kata yang bom itu kan memang ya tidak sebanding dengan mungkin roket-roket yang ditembakkan oleh para pejuang di Gaza, mujahidin di Gaza. Mereka dengan presisi bisa menembak di sisi mana kan sangat tepat.
Kalau pejuang Gaza mungkin secara sporadis. Ini korban-korban mungkin nggak bayangkan kalau keluarga kita yang kondisinya seperti ini, ya, anak-anak korban. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana sebenarnya kondisi kaum muslimin ini? Kaum muslimin yang dikatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, sebagai umat yang terbaik, tetapi kita menghadapi kaum Yahudi yang dikatakan dalam Al-Quran surat As-Saff itu bi'sa matsalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah. Kaum muslimin dikatakan Al-Quran itu khairu ummah, umat yang terbaik, dan kita hafal betul dengan ayat ini. Tapi kita menghadapi Bani Israel, bangsa Israel yang dikatakan sebagai umat yang terburuk, yang digambarkan dalam surat Jum'ah, ya, bukan As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Ini perumpamaan orang-orang Yahudi yang diperumpamakan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka ada keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Kaum yang terburuk. Kita kaum muslimin dikatakan kaum yang terbaik. Tapi hari ini kita tidak berdaya menghadapi kaum Yahudi. Coba, kaum terbaik tetapi tidak berdaya menghadapi kaum terburuk. Apa Qur'annya yang salah? Kan nggak mungkin. Berarti kondisi kita sendiri yang hari ini betul-betul dalam keadaan yang sangat lemah kondisinya. Atau kita dalam berpegang teguh kepada agama Allah betul-betul sangat lemah. Ini sifat-sifat orang Yahudi yang digambarkan di dalam Al-Quran, dengan kejelekan-kejelekannya. Saya nggak membacakan detailnya. Nah, ini kalau di Al-Baqarah ayat 96 digambarkan sebagai manusia yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Itu kaum Yahudi. Dulu kaum muslimin dengan cepat berkembang, cepat menang dalam peperangan-peperangan, menghadapi berbagai umat bangsa dengan pekikan ketika dikirimkan itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika mengirimkan pasukan kepada Romawi, kepada Persia. Ji'tuka biqaumin yuhibbunal maut kama antum tuhibbunal hayah. Aku kirimkan kepada kalian satu umat, satu kaum yang mereka cinta terhadap kematian sebagaimana kalian orang-orang Persia, orang-orang Romawi cinta terhadap dunia. Namun hari ini nampaknya mungkin berbalik. Kita sama-sama juga sangat cinta terhadap kehidupan dunia ini, sehingga menjadi umat yang justru dikalahkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat perkembangan umat Islam 5 tahun setelah Rasulullah wafat, tahun 636 Masehi,
kaum muslimin sudah mengalahkan tentara Romawi dan membangun peradaban tinggi di Yerusalem. Satu penaklukan yang diakui dunia sebagai penaklukan yang indah. Kenapa? Karena tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pembantaian, tidak ada penghancuran properti, bangunan-bangunan, tidak ada pengusiran, bahkan tidak ada pemaksaan untuk memeluk Islam. Itu yang digambarkan oleh Karen Armstrong dalam bukunya History of Jerusalem. Diakui 88 tahun setelah Hijriah 622 Masehi, umat Islam menaklukkan Eropa, memimpin Eropa hingga kawasan Laut Tengah selama 800 tahun. Dunia menyaksikan kehebatan umat Islam kala itu sebagai umat yang disegani, umat yang ditakuti. Nah, luar biasa dengan cepatnya sampai tiba saat yang tragis tahun 1099 Masehi, perang salib. Pasukan Eropa masuk ke Yerusalem. Ribuan kaum muslimin dan Yahudi disembelih di Masjid Al-Aqsa. Genangan darah di Masjid Al-Aqsa itu dikatakan oleh sejarawan sampai setinggi mata kaki. Tentara salib. Dan kaum Yahudi dulu mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Kekhilafahan kaum muslimin ketika dibantai oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang Nasrani. Ketika kaum muslimin kalah, kita bertanya-tanya, apakah karena jumlahnya yang sedikit, apakah karena miskin ekonominya, tidak maju sains teknologinya ketika peristiwa ini? Ternyata tidak. Umat Islam itu sangat maju sains teknologinya, ekonominya juga berkembang dengan baik. Umat Islam itu 600 tahun lebih maju daripada peradaban Eropa. Tetapi saat itu umat Islam dihinggapi satu penyakit yang dinamakan hubbud dunya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka dalam suratnya yang terkenal limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama khairuhum, Syekh Amir Syakib Arsalan itu mengungkapkan beberapa penyebab mengapa kaum muslimin menjadi dikalahkan oleh bangsa yang lain. Di antaranya beliau menyebutkan karena lemahnya mental berkurban dari kaum muslimin di saat itu, lebih mementingkan terhadap dirinya sendiri, kelompoknya, namun enggan untuk berkurban. Selain itu, sangat tidak loyal dengan kepentingan kaum muslimin. Bahkan termasuk dicontohkan oleh Syakib Arsalan ini dalam hal keberpihakan terhadap produk umat Islam itu sendiri, di mana beliau mencontohkan orang-orang Inggris kala itu sangat loyal untuk membeli produk-produknya sendiri, walaupun katakanlah harganya lebih mahal. Sementara itu Dr. Majid Irsan Al-Kilani menyebutkan dalam kitabnya Hakadha Dhoharul Jilu Salahuddin wa Hakadha Adatul Quds. Ini bagaimana penampakannya generasi Salahuddin dan demikianlah kembalinya kota Al-Quds. Itu menggambarkan detik-detik kejatuhan kota suci Yerusalem di tangan pasukan salib. Itu adalah tampak betul penyakit cinta dunia yang merajalela, hubbud dunya. Padahal Nabi juga pernah berpesan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari segala kerusakan. Selain itu, perpecahan antar mazhab luar biasa. Perpecahan setiap kelompok, kelompok satu dengan yang lain bertengkar, berdebat, saling menjatuhkan.
Padahal ketika musuh datang menyerang itu tidak tanya, kamu mazhabnya Syafi'i, Hambali atau Maliki. Tapi semua kaum muslimin tanpa pandang bulu dibantai. Tapi kaum muslimin kala itu berperang satu dengan yang lain hanya gara-gara perbedaan mazhab. Ini yang menjadikan kelemahan kaum muslimin kala itu. Maka beliau juga menyampaikan di dalam pengantar kitabnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku telah mengagungkan dunia, maka akan dicabutlah kehebatan Islam. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan apabila umatku telah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, khurimat barakatul wahyi, maka akan diharamkan baginya keberkahan wahyu. Wa idza tashabat ummati saqatat min ainillah, dan apabila umatku itu telah saling menjatuhkan satu sama lain di antara umat itu sendiri, maka saqatat min ainillah, jatuhlah dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persis antara kondisi umat Islam kala itu dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kaum muslimin itu akhirnya akan jatuh. Mereka terutama pembesar-pembesarnya tidak lagi peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sibuk dengan kepentingannya untuk membangun dunia ini. Bahkan ketika dilaporkan kepada khalifah kala itu bahwa musuh mulai dari pinggir mencaplok wilayah-wilayah di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka enggan untuk menerima laporan itu dan mengatakan agar pergi karena khalifah sedang sibuk dengan si balko, burungnya yang beberapa hari hilang belum ketemu. Urusan burung, ya, urusan umat yang hancur lebur dikalahkan oleh bangsa lain, ada laporan dengan membawa bukti-bukti tulang, kepala dan seterusnya sebagai bukti bahwa ini musuh membinasakan kaum muslimin. Tapi khalifah kala itu malah justru mengusir yang memberikan laporan dan mengatakan bahwa khalifah sedang sibuk dengan burungnya yang beberapa hari belum kembali. 3 persoalan ini: tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mengagungkan dunia yang pertama ini, yang kita katakan tadi, kita hubungkan dengan sabda Nabi yang lain bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta dunia itu adalah pangkal segala kerusakan. Maka betul ketika umat ini telah mengagungkan dunia, maka Allah mencabut kehebatan Islam. Idza 'azamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kemudian ini hadis sangat populer, bagaimana kondisi umat Islam ketika menjadi santapan, menjadi rebutan bagi umat-umat yang lain. Digambarkan karena apa? Ya karena hubudunya tadi. Dan kondisinya seperti buih yang sama sekali tidak berharga. Persoalannya ditegaskan sekali lagi adalah karena hubbudunya wa karahiyatul maut. Rasulullah bersabda, hampir saja umat-umat kafir itu mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan di dalam piring dalam keadaan yang lapar, mereka mengerubuti kalian. Maka sahabat bertanya, apakah jumlahnya kaum muslimin saat itu sedikit? Maka Rasulullah menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian itu banyak, akan tetapi kalian itu bagai sampah yang dibawa oleh air. Dan Allah cabut rasa takut, rasa gentar dari musuh-musuh kalian, dan
menimpakan dalam hati kalian itu penyakit wahan. Maka Rasulullah bertanya, apakah penyakit wahan itu? Rasulullah pun menjawab bahwa wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kemudian jamaah sekalian yang rahmati Allah, bergeser ke persoalan Palestina yang tadi kita sudah tampakkan kondisi yang luluh lantak. Ada sebagian kaum muslimin yang juga mendukung bahwa Palestina memang merupakan tanah yang dijanjikan untuk orang-orang Israel atau Bani Israel. Saya pernah diajak oleh seseorang di Wonosobo ini yang menyampaikan demikian itu, yang mengatakan ya itu sewajarnya memang untuk orang-orang Israel. Kan dalam Al-Quran disebutkan, ada ayat yang menyebutkan hal itu. Maka kita akan lihat, kita akan tinjau beberapa ayat, apakah memang betul demikian dan apakah relevan, dan juga fakta-fakta hari ini tentang Bani Israel itu sesuai dengan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu. Ini wilayah Palestina dari masa ke masa bisa kita lihat. Yang awalnya ini seluruhnya adalah kawasan kaum muslimin, ya, wilayah Palestina. Ini yang hijau ini dikit demi sedikit mulai masuk, semakin lama ya, dari 46 ini kondisi sekian, ini masih kebanyakan milik Palestina. Kemudian tahun 47 sudah semakin luas kekuasaan Israel. Tahun 48 49 sudah, ini aja sudah terpecah, ini sudah terpecah jadi dua dan tinggal sedikit sekali kondisinya. Tahun 56 semakin kecil, tahun 2012 sampai sekarang ya tinggal ini yang kuning ini, yang wilayah Palestina. Gaza yang ini Gaza, wilayah Gaza yang ini, yang memberikan perlawanan sengit kan di Gaza. Dan ini sudah dipecah. Ini juga teknik orang Zionis yang memecah belah, ya. Kita mengenal juga dalam sejarah kita ada politik divide et impera. Maka kalau kaum muslimin hari ini dicabik-cabik, dipecah belah, itu memang teknik mereka, teknik musuh di dalam mengalahkan itu ya dipecah belah, baik teritorinya maupun antar kelompok, ya dipecah. Nah, ini wilayah Palestina sudah sedikit pun terpecah, dan ini di area miliknya dan dikuasai oleh Israel. Jadi kan sudah terkepung, mau kemana lagi? Itu kondisinya. Nah, kembali tadi pertanyaannya, apakah memang tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan? Kalau mereka memang mengatakan demikian. Dahulu kaum Yahudi, Bani Israel itu kan berdiaspora ke berbagai negara. Bangsa yang tidak memiliki negara, maka menyebar ke berbagai penjuru dunia. Namun masalahnya, di setiap negara yang ditempati pasti menimbulkan masalah, problem. Di semua kawasan termasuk Eropa, apalagi di Eropa sampai terjadi Holocaust, dibantai, ya, Jerman Nazi dibantai, dikejar-kejar. Sampai akhirnya mereka punya ide, ya, Theodor Herzl yang dikatakan sebagai pendiri Israel itu, selama Israel ini, Bani Israel tidak memiliki satu negara tersendiri, maka selamanya akan terusir, terdolimi, ya, dianiaya. Maka punya ide untuk memiliki tempat tersendiri.
Awalnya sama sekali tidak mendapatkan dukungan kecuali hanya segelintir orang. Lama nggak mendapatkan dukungan. Namun itu terus dikumandangkan, terus digaungkan. Dan Theodor Herzl ini seorang yang memang visioner, mengatakan 50 tahun lagi akan berdiri negara Israel. Dan ternyata memang tepat 50 tahun dari dia menggelorakan ide untuk membuat negara Israel ternyata terbentuk, walaupun dirinya sendiri tidak mendapati berdirinya negara Israel. Setahun sebelum berdirinya negara Israel dia wafat, Theodor Herzl itu. Mendapatkan momentum terutama ketika Perang Dunia I, di mana umat Islam poros yang ikut poros itu kalah ya. Turki Utsmani, Ottoman Empire itu kalah. Dari porosnya Inggris. Akhirnya diberikan, ini mendapatkan momentum, wilayah Palestina diberikan untuk orang Yahudi. Mulailah migrasi umat Yahudi yang nyebar di mana-mana ini mulai berdatangan sedikit demi sedikit, dan akhirnya masif berdatangan ke wilayah Palestina. Petanya seperti ini. Akhirnya hampir habis itu kawasan yang dikuasai oleh kaum muslimin. Ada sedikit pun dipecah-pecah. Nah, ini ayat yang sering dijadikan bagi para pendukung Zionis. Al-Maidah ayat 21. Kalau orang Yahudi atau non-Muslim, saya kira agak wajar mereka mendukung Yahudi, Zionis, nggak aneh. Tapi kalau kaum muslimin yang mendukung, inilah yang error ini. Namun ada saja, dan di Indonesia lumayan banyak vokal itu yang sering namanya abu-abu itu loh, ya. Abu janda ya. Kan sering memberikan lontaran-lontaran kalimat yang sangat provokatif, dan terhadap perjuangan kaum muslimin yang membela Gaza ini sangat sinis, sering melontarkan kalimat-kalimat yang kontroversial, termasuk yang ini, termasuk Masjidil Aqsa yang menyebutkan wah itu kan dibangun jauh setelah Rasulullah wafat. Diperjuangkan, nampaknya nih kaum muslimin keliru juga memperjuangkan Masjidil Aqsa. Tapi nanti akan dibantah dengan argumen-argumen yang lain yang lebih valid. Di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21 Allah berfirman, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulu, masuklah kalian al-ardhal muqaddasah, ke tanah suci, allati kataballahu lakum, yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian mundur, lari ke belakang, fatanqalibu khasirin, maka kalau kalian mundur, lari ke belakang, menjadilah orang-orang yang rugi. Ini Nabi Musa menyerukan kepada Bani Israel setelah diselamatkan dari Mesir. Tentu kita kisahnya paham semua bagaimana ketika diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya di tepi Laut Merah dalam keadaan yang tidak berdaya, nggak ada kemungkinan pertolongan dari mana, dari manusia, nggak ada. Maka Allah kemudian menurunkan pertolongannya dengan memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, kemudian terbelah. Bani Israel dipimpin oleh Musa melewati Laut Merah. Setelah sampai di seberang, Fir'aun dan bala tentaranya
menyusul, tongkat dipukulkan kembali, menyatu. Ini kita sudah paham kisahnya. Dan saat itu kecongkakan Fir'aun itu sebenarnya sudah mencapai puncaknya, sama dengan kecongkakan Yahudi hari ini. Ini mudah-mudahan hampir dilibas di Laut Merah itu, karena sudah sama, sudah mirip dengan Fir'aun. Kecongkakannya itu sudah mirip dengan Fir'aun. Dan kondisi Gaza sudah seperti Bani Israel yang terjepit di Laut Merah. Gak ada pertolongan. Bangsa Arab yang lain diam saja. Paling kan demo-demo kita, biasanya demo. Tapi Israel nggak takut di demo itu. Pertolongan Allah saja yang mampu menyelamatkan. Nah, ketika digulung air itu kan Fir'aun sebenarnya mau mengikrarkan beriman kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel. Tapi sudah tidak diterima lagi, nyawa sudah sampai tenggorokan. Saya menyimak penjelasannya Gus Baha, itu ketika mau syahadat itu disumpeli pasir katanya itu. Wah, ini kan khawatir jangan-jangan udah orang yang paling zalim kok ujungnya bersyahadat, kan repot ini kan. Ya. Sehingga sebelum mengikrarkan itu sudah sumpeli pasir dulu katanya. Nah, di surat ini tadi ayatnya tentang perintah Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk masuk ke Al-Ardul Muqaddasah. Di tafsir Al-Ardul Muqaddasah memang Palestina. Nah, kelanjutan ayatnya ini beda ayat. Di Al-A'raf ayat 161 ini juga kaitannya dengan Palestina bagi Bani Israel. Wa il qila lahum uskunu hadhil qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum wa kulu khittatun wadkhulul baba sujadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka Bani Israel, diamlah di negeri ini saja, di Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini juga ayat yang menjelaskan tentang Baitul Maqdis untuk Bani Israel. Nah, namun persoalannya ketika diajak oleh Musa untuk masuk ke Baitul Maqdis, apa jawaban mereka? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Mereka mengatakan, wahai Musa, sungguh di dalamnya itu qauman jabbarin, terdapat kaum yang gagah perkasa. Wa inna lanadkhulaha, dan sungguh kami, sungguh benar-benar, inna itu sudah sungguh, lan juga sungguh tidak. Ini ada penguatan, penyangatan, taukid yang double-double ini. Sungguh kami tidak akan masuk ke dalamnya hatta yakhruju minha, sampai mereka, orang-orang yang gagah perkasa yang mendiami Palestina itu, keluar darinya. Fa iyakhruju minha fa inna dakhilun. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Nah, di sini memang mulai tergambar kurang ajarnya orang Bani Israel. Sudah diselamatkan dan menyaksikan kemukjizatan yang luar biasa, namun ketika diajak untuk berperang melawan musuh, nggak berani. Dan dalam perjalanan itu kan banyak juga kisah-kisah dalam Al-Quran menggambarkan sifat-sifat Bani Israel itu. Ketika diberikan makanan, tidak merasa tidak cocok,
merasa kurang, maka minta jadi jenis yang lain. Dan banyak lagi tentang sifat-sifat buruk dari Bani Israel. Di Al-Maidah ayat 22 ini, mereka ketika diajak untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka menolak. Ya. Di tafsir, di Zubdatut Tafsir itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kauman jabbarin, kaum yang gagah perkasa, itu kaum Amalik dari bangsa Kan'an. Maka karena penolakan dari Bani Israel itu, Musa mengatakan, qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallah, berkata dua orang di antara hamba yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, Musa dengan siapa? Yang dampingi Musa siapa? Harun, Nabi Harun. Udkhulu alaihimul baba, masuklah kalian ke pintu gerbang itu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, maka jika kalian masuk padanya, sungguh kalian akan menang. Sudah dijanjikan pasti menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal. Kalau tawakal pasti akan menang. Namun mereka menolak. Bahkan mengatakan, qalu ya Musa, berkata mereka, wahai Musa, inna lan nadkhulaha, sungguh kami tidak akan masuk abadan, selamanya, madamu fiha, selama mereka masih ada di dalamnya. Enggak mau masuk. Bahkan mengatakan, fadhhab anta, pergi saja engkau, warobuka, dan Tuhanmu. Malah ngongkon, coba. Sudah kamu saja dengan Tuhanmu yang pergi memerangi kaum Amalik itu. Faqatila, lalu perangilah kamu berdua, Musa dan Tuhanmu. Inna hahuna qa'idun, biarkan kami di sini saja, duduk di sini. Nanti kalau udah menang, kami mau masuk. Coba kok kurang ajar ini. Jadi sifat aslinya Bani Israel ini pengecut, ya. Pengecut, licik, kurang ajar, macam-macam itu. Maka Musa kemudian mengatakan, Robbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sebenarnya ada ayat-ayat lain dan juga bahkan ditulis dalam kitab-kitab mereka bahwa mereka diberikan tanah di Palestina itu dengan catatan mereka berpegang teguh kepada agama Allah. Di Tawarikh, kitab mereka, kitab Tawarikh mereka disebutkan demikian. Di ayat-ayat di Al-Quran juga ada indikasi-indikasi bahwa janji Allah tanah Palestina untuk Bani Israel adalah selama mereka berpegang kepada agama Allah. Ketika mereka mengingkari atau bertentangan dengan agama Allah, maka akan diusir. Dan dalam sejarah mereka akhirnya memang terusir. Berada di Gurun Sinai selama bertahun-tahun, tidak bisa masuk ke wilayah Palestina. Dan sekarang pun yang menguasai Palestina, bangsa Israel itu bukanlah dari kalangan umat Yahudi yang berpegang kepada kitab mereka. Orang-orang Yahudi sebagian kan menentang Zionisme, ya, sebagian menentang Zionisme. Orang-orang Israel umumnya, bahkan mereka umumnya malah ateis atau sekuler. Dan yang pemimpin pertama dari pemimpin Israel pertama itu orang ateis. Maka tanah yang dijanjikan itu tidak relevan ketika menggunakan ayat itu sebagai pendukung untuk Israel hari ini, karena nyatanya mereka tidak lagi berpegang kepada agama Allah. Kemudian jamaah sekalian, yang termin terakhir untuk tentang solidaritas kaum muslimin, ya.
Rasulullah mengatakan malam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan dari golongan mereka. Ya. Ini saya sebenarnya ingin menampilkan beberapa ayat terkait dengan pentingnya kita bahu-membahu dengan apa yang kita miliki untuk membantu saudara kita di Palestina dengan apa yang kita miliki. Punya harta dengan harta, dengan komentar-komentar kita, dengan doa-doa kita dan sebagainya. Karena apa? Sekecil apapun partisipasi kita itu berharga. Kita ingat katak versus cicak di dalam peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Dahulu katak memadamkan api dari Nabi Ibrahim ketika dibakar, sedangkan cicak meniup-niupnya menghidupkan bara api. Maka dilarang membunuh katak dan diperintahkan untuk membunuh cicak. Di hadis riwayat Bukhari disebutkan Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak dan beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihi salam. Di hadis yang lain, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi maka baginya pahala kurang dari pahala pertama. Barang siapa memukulnya lagi maka baginya pahala lebih kurang dari yang keduanya. Ini dua makhluk yang kemudian diperlakukan berbeda. Satu dilaknat ya, satu terancam dibunuh, diperbolehkan untuk dibunuh, yang satu dilarang untuk dibunuh. Hanya karena afiliasinya. Cicak mencoba untuk meniup-niupkan api yang membakar Nabi Ibrahim supaya besar. Sementara katak mencoba untuk menyemburkan air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Padahal logikanya berapa pengaruhnya? Kan nggak ada pengaruhnya. Namun ternyata Allah meletakkan dua makhluk ini dengan posisi yang berbeda. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.